Pak, nanti ada Teddy Minahasa akan telepon. Ya, saya bilang. Biasanya kalau telepon masuk ke telepon saya tidak ada namanya, tidak pernah saya angkat. Karena ini ada informasi, saya bilang sama anak saya, nanti kalau papa dapat telepon, kamu rekam ya. Tidak antara lama, ada telepon masuk, memang tidak ada namanya. Saya lupa nomor teleponnya. Saya bilang, dari mana nih? Saya Teddy Minahasa, yang ada masalah dengan Dodi. Saya minta Dodi bergabung dengan saya, dan seluruh biayanya akan saya tanggung. Saya jawab, saya punya penyakit jantung, saya bilang. Saya tidak nangani itu, yang nangani istrinya, Ama. Kemudian dia juga bilang, mengaku bahwa saya juga anaknya teman bapak, satu letting, 73. Yaitu anaknya almarhum Sugiri. Dalam hati saya, teman saya tidak ada yang punya anak sampai 2 bintang ini. Habis itu, saya bilang sekali lagi, saya ini punya penyakit jantung ya, saya bilang itu. Saya nggak menangani itu. Selesai di situ. Setelah tutup telepon, saya bilang sama anak saya, tolong sampaikan sama Dodi, jangan mau bergabung, ungkap seluruhnya, saya bilang, sejujur-jujurnya dia harus bilang, ungkapkan. Saya, kata-kata saya bilang, jangan mau bergabung, lawan dia. Tak hanya itu, istri Dodi Prawiranegara, Rahma Dharma Putri, juga turut dihubungi. Baik dihubungi langsung oleh Teddy Minahasa ataupun melalui istrinya. Bahkan, dari pemaparan istri Dodi di muka persidangan, terhitung beberapa kali Teddy Minahasa menghubunginya, yang dimana tujuannya ialah untuk memastikan Dodi menggunakan jasa pengacara yang sama dengan Teddy Minahasa. Yang menariknya lagi, dalam pemaparan yang disampaikan istri Dodi Prawiranegara, sebelumnya sudah ada perbincangan antara dirinya dengan Dodi terkait perintah Teddy Minahasa untuk menyisihkan barang bukti sabu tersebut pasca digelarnya rilis pengungkapan kasus pada Mei 2022 silam. Apa pernah nggak cerita si Dodi Prawiranegara, suami saksi ini, kepada saksi tentang peristiwa ini? Tentang peristiwa ini nggak pernah, cuma pada saat selesai ungkap kasus yang 41 kilo itu, Pak Dodi sempat mengantar saya dari Bukit Tinggi ke Padang untuk saya kembali ke Jakarta. Di situ Pak Dodi nyetir sendiri ngantar saya pakai mobil Jimny. Di situ Pak Dodi pernah menyampaikan ke saya, Bun, ayah mau cerita, tapi tolong jangan cerita ke papa, ke mama, ke Bu Merti. Di situ saya bingung kenapa ada nama Bu Merti gitu. Kenapa ya? Saya nanya gitu. Ayah disuruh sama Pak Kapolda untuk menyisihkan sabu 10 kg. Di situ saya langsung bilang, nggak usah, ngapain harus disisihkan, saya bilang gitu. Dan Pak Dodi pun saat itu tegas bilang ke saya, iya Bun, enggak lah, ayah nggak akan ngelakuin itu. Ayah juga mikir keluarga, mikir mama papa di Malang, mikir anak-anak, mikir bunda, katanya gitu. Ayah juga nggak mau melaksanakan itu. Di sisi lain, dari ahli psikologis klinis yang dihadirkan di muka persidangan menjelaskan bahwa dari hasil asesmen Dodi Prawiranegara merupakan pribadi yang bertanggung jawab. Sikapnya itu seolah diuji melalui kasus yang dia hadapi kini, di mana dirinya disebut ahli psikologis klinis sempat alami kecemasan dan kekhawatiran jauh sebelum penangkapan terjadi di bulan Oktober 2022 lalu. Nah, dari hasil
Asesmen yang dilakukan, proses rangkaian asesmen tersebut memang yang paling jelas terlihat dari hasil asesmen tersebut, dan ada 2 kolega saya yang mengolah data asesmen tersebut. Tanggung jawab yang luar biasa, jiwa servicing, jiwa melayani juga yang sangat luar biasa, khususnya pada orang-orang terdekat dan juga pada atasan atau seseorang yang dia asumsikan beliau sedang mengabdi. Di lain sisi, di hari yang bersamaan, Linda Pujiastuti atau Anita Cepu menjalani sidang pemeriksaan terdakwa. Dari banyaknya pertanyaan spesifik yang ditujukan kepadanya, ada hal baru terungkap terkait dirinya dengan Teddy Minahasa. Salah satunya ialah mengenai adanya kunjungan Linda dengan Teddy ke sebuah pabrik yang ia sebut sebagai pabrik sabu yang diakui Linda berada di Taiwan. Hal tersebut terkuak ketika kuasa hukumnya menanyakan kepada Linda di muka persidangan. Ke pabrik sabu. Ke pabrik sabu. Jadi begini, waktu saya gagal pabrik sabu. Betul. Jadi waktu saya gagal di Laut Cina itu saya udah minta maaf, katanya Pak Teddy bilang begini, kamu kenal nggak sama yang bandar yang di sana? Saya bilang ada Pak Teddy. Pak Teddy bilang begini aja, kita ke sana, kalau mereka mau kirim kita kawal. Maksudnya gimana Pak Teddy? Ya bilang aja buy one get one, katanya, bilang begitu. Ya kita, saya kasih telepon dulu ke sana, saya tanya dulu, katanya. Jadi kalau misalkan contoh mereka mau Mr. X misalkan mau kirim ke Indonesia 1 ton, jadi 1 ton kita lewat, 1 ton kita tangkap gitu. Tapi Pak Teddy-nya nggak mau. Jadi kalau 1 ton kirim ke sini, Pak Teddy-nya minta fee 100 miliar. Sidang kasus pengedaran narkotika yang menyeret gerbong irjen Teddy Minahasa sudah mendekati babak akhir, yang dimana dalam agenda sidang pemeriksaan terdakwa ini menandakan kita akan sama-sama mendengar bagaimana tuntutan yang akan disampaikan oleh jaksa penuntut umum.